Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Seli Andira, NIM 19104169974. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar alur kognitif, afektif, dan perilaku. Ini adalah gambar tentang alur kognitif, afektif, dan juga perilaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang kognitif, afektif, dan perilaku. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kognitif. Pengertian kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya, kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Fungsi kognitif ada 5 komponen. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, memori atau daya ingat. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Fungsi kognitif ada 5 komponen. Yang pertama itu adalah perhatian, yang kedua memori atau daya ingat, yang ketiga fungsi eksekutif, yang keempat kemampuan berbahasa, yang kelima merasakan dan mengendali. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dan mencapai tujuannya. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah: yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, resepsi dan pemahaman dan mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seseorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara berpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat belajar merupakan suatu keharusan. Yang kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan juga proses berpikir yang kompleks. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakunya seseorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penentukan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan sebagainya. Yang kedua yaitu afektif. Pengertian afektif menurut para ahli: 1. Menurut Sujana yaitu berhubungan dengan sikap dan nilai. Yang kedua, menurut David R. Krathwohl yaitu perilaku yang memberikan perasaan emosi atau derajat tingkat menolak atau penerimaan terhadap suatu objek. Fungsi afektif melalui terkaitnya dengan kehidupan sebuah keluarga. Mengapa demikian? Karena fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi internal dan tindakan afektif di setiap keluarga. Tindakan menghasilkan fungsi afektif dalam keluarga bisa terjadi dalam kebahagiaan suatu keluarga. Dalam menjalankan fungsi ini, beberapa komponen yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. 1. Saling mengasihi. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, ikatan dan identifikasi ikatan dalam berkeluarga. Munculnya sebuah masalah di dalam keluarga dikarenakan tidak dipenuhi fungsinya afektif ini, atau justru keluarga tersebut terlalu sering melakukan tindakan afektif
yaitu tindakan spontan yang hanya berdasarkan emosi tanpa melalui afektif. Afektif menunjukkan pada dimensi emosional dan sikap, yaitu emosi yang menghubungkan dengan objek. Objek di sini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Contoh, jika seseorang menyatakan bahwa mereka senang uang, ini melukiskan perasaan mereka tentang uang. Yang ketiga adalah perilaku. Perilaku merupakan salah satu perbuatan atau tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Perilaku mempunyai beberapa dimensi. Fisik dapat diamati, digambarkan, dicatat, baik frekuensi, durasi, dan identitasnya. Ruang, suatu perilaku mempunyai dampak kepada lingkungan, fisik maupun sosial, di mana perilaku itu terjadi. Waktu, suatu perilaku mempunyai kaitan dengan masa lampau maupun masa yang akan datang. Perilaku dialur oleh prinsip dasar. Perilaku menjelaskan bahwa hubungan antara perilaku manusia dengan peristiwa lingkungan. Di sini perilaku mempunyai 3 komponen. Yang pertama, fungsi perilaku. Yang kedua, pengertian menghubungkan perilaku. Yang ketiga, karakteristik pengubahan perilaku. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang gambar alur kognitif, afektif, dan perilaku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.